Melalui Kementerian Sosial menyatakan terdapat ratusan guru di sekolah rakyat yang mengundurkan diri. Salah satu faktor yang menjadi alasan para guru mundur adalah karena lokasi sekolah rakyat yang jauh dari rumah mereka. Baru 2 pekan berjalan, program sekolah rakyat telah dihadapkan sejumlah isu. Salah satunya adalah banyaknya guru yang mengundurkan diri karena alasan tidak cocok dengan lokasi penempatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan telah terdapat 50.000 guru yang siap menggantikan posisi guru yang telah mengundurkan diri. Guru-guru itu telah melewati proses seleksi oleh Satgas Seleksi Guru yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen. Mensos Saifullah juga menyatakan akan menambah 30 sekolah rakyat dengan total guru yang dibutuhkan sebanyak 800 guru. Ada sekitar 140 data terakhir ya yang mengundurkan diri setelah mereka seleksi itu dari berbagai titik sekolah. Tapi di belakangnya sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses pendidikan profesi guru yang belum mendapatkan penempatan, sehingga insya Allah nanti yang mengundurkan diri itu kita hormati karena sebagian besar alasannya terlalu jauh dari domisili. Nanti misalnya target kita bisa sampai 50 sampai 60 titik lagi, berarti nanti kapasitas siswanya bisa lebih dari 15.000. Akan bertambah sekitar tambahan jadi keseluruhan kira-kira 800-an guru lagi. Hal serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Dirinya menyatakan stok guru untuk sekolah rakyat masih cukup, sehingga tidak akan terjadi kekurangan. Tidak ada masalah karena stok guru ada di Dikdasmen itu. Harusnya yang langsung melakukan seleksi terhadap guru yang akan ditempatkan di sekolah rakyat. Hal itu perlu dilakukan agar calon guru memahami kriteria guru yang dibutuhkan bagi sekolah rakyat. Seleksi dan siapa yang akan ditempatkan di sekolah ini biar tidak terjadi pengunduran diri itu sebaiknya diserahkan kepada Menteri Sosial. Itu kan sama dengan misalnya di sekolah-sekolah reguler. Sebaiknya yang menentukan calon guru ini akan ditempatkan di suatu sekolah itu ya Kementerian Pendidikan. Menteri Sosial mengklaim sejak dibuka pada 14 Juli 2025, penyelenggaraan sekolah rakyat secara umum berjalan dengan lancar. Apakah solusi penggantian guru menjadi salah satu jalan keluar utama demi keberlangsungan program sekolah rakyat dalam jangka panjang? Tim Liputan Kompas TV. Di tengah program sekolah rakyat yang sudah bergulir, ada 140 guru sekolah rakyat yang mundur dengan alasan terlalu jauh dari rumah atau alasan jarak. Nah, lantas Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan masih ada 50.000 calon guru yang bisa menjadi salah satu solusi keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Bagaimana hal ini bisa berlangsung dengan baik atau berjalan dengan baik? Kita tanyakan langsung kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Baik. Mas Radi. Baik, dan juga di studio ada Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat malam Mas Ubaid. Selamat malam. Saya ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, tadi dikatakan juga oleh analis pendidikan bahwa sebenarnya rekrutmen guru baiknya dilakukan atau diawasi langsung oleh Kementerian Sosial sehingga hal-hal seperti ini bisa terhindari. Ada alasan masalah jarak yang terlalu jauh. Bagaimana Anda menangkap masukan ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa guru-guru ini tidak memenuhi panggilan. Oke. Atau kemudian disebut dalam kurung mundur gitulah. Tidak memenuhi panggilan. Sebelumnya mereka bersedia mengikuti proses seleksi. Dari sekian banyak ribu yang mengikuti seleksi, yang diterima itu adalah 1.469. Oke. Dari 469 itu yang mundur 143 guru atau sekitar berapa itu ya 9,7%, kira-kira gitu dulu lah. Oke. Dan saya ingin sampaikan proses seleksinya ini dipimpin oleh Satgas
seleksi guru yang dipimpin oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Di sana ada Kementerian Pan-RB, ada BKN, ada Kemensos, dan ada unsur-unsur yang lain, di mana bersama-sama menyusun mekanisme ya seleksi guru ini. Jadi guru-guru ini pada dasarnya juga sudah bersedia untuk ditempatkan dimanapun. Tapi belum mereka mengajar, jadi perlu disampaikan juga sebelum mereka mengajar sudah tidak memenuhi panggilan itu, ya kita anggap mundur. Nah untuk itu mereka akan digantikan oleh guru-guru yang juga telah mengikuti proses seleksi sebelumnya. Siapa yang bisa ikut di sini adalah mereka yang tadi sudah disampaikan, yang mereka telah mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, ada 50.000 lebih menurut data dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Jadi ini adalah gagasan presiden, program presiden yang tentu dikerjakan oleh para pembantu presiden. Lengkap. Jadi pembantu presiden kan banyak. Nah, yang diberikan tugas itu juga banyak melalui Inpres nomor 8 tahun 2025. Jadi Kementerian Sosial memang tidak sendiri. Saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, kalau informasi yang Anda dapatkan begitu, apakah betul hanya karena jarak para guru ini akhirnya mengurungkan niat untuk menjadi guru sekolah rakyat? Apakah alasannya hanya karena jarak atau ada alasan lain? Ya, sebenarnya yang terjadi di lapangan kenapa beberapa guru mengundurkan diri itu memang alasan yang sesungguhnya sebenarnya mestinya Pak Mensos Gus Ipul ini yang lebih tahu secara pasti apa saja beragam alasan itu ya. Dan kami yakin tentu bukan hanya persoalan jarak gitu ya. Tapi karena Kementerian Sosial tidak menceritakan banyak hal kecuali alasan jarak. Kemudian ternyata kami juga menerima laporan dari beberapa masyarakat dan juga guru. Ternyata ada hal lain selain jarak ya. Misalnya yang masuk ke kami misalnya juga soal kesejahteraan. Nah ketika seorang guru diterima di sekolah rakyat, lalu katakanlah mereka harus pindah domisili yang di tempat lain, tidak seperti sebelumnya, kan ada konsekuensi, misalnya dia harus menghidupi keluarga dan seterusnya. Nah, menurut sebagian guru ini, gaji yang harus dia terima sebagai hak sebagai guru, kemudian kesejahteraan, itu dianggap tidak mencukupi gitu ya, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan. Meskipun tadi Pak Menteri bilang bahwa mereka di awal bersedia, tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, misalnya tadi soal kesejahteraan. Yang kedua juga ada pertimbangan lain soal yang kami terima, itu soal status sebagai guru di sekolah rakyat ini. Soal keberlanjutan gitu ya, mereka juga memikirkan gitu. Apakah misalnya kalau misalnya status mereka ini adalah P3K, itu kan ada jangka kontraknya gitu. Dan ketika jangka kontrak itu juga ada kemungkinan dilanjutkan, ada kemungkinan juga tidak lanjut gitu. Nah dengan adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan itu, beberapa tadi disebutkan ada 140 ya, itu mengundur di awal. Ya, so far jadi selain jarak tadi yang muncul dari Mas Ubed adalah soal status dan juga soal kesejahteraan. Nah, bagaimana Pak Menteri Sosial menjawab hal ini? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih memperbincangkan mundurnya 140 guru sekolah rakyat yang kami perbincangkan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Mas Ubed. Nah, saya tadi mendapatkan informasi dari Mas Ubed, Pak Menteri, inventarisasi masalahnya selain karena jarak, katanya ada masalah juga soal status kepegawaian sang guru dan juga kesejahteraan. Benar demikian? Ada keluhan itu juga dari para guru, Pak Menteri? Ya. Pertama yang paling tahu sebenarnya sih mereka yang tidak memenuhi panggilan itu ya. Dan mereka menyampaikan mundur itu melalui aplikasi CASN di BKN, itu dulu. Yang kedua ketika mereka mendaftar dan mengikuti seleksi kan sudah tahu persyaratannya, tentu sudah tahu nanti apa gaji-gajinya, sudah tahu dia semua. Karena ini kan P3K. P3K kan ada standarnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan dulu ini, bahwa mereka yang mundur itu berada di 23 titik SR yang mayoritas itu belum beroperasi. Jadi mayoritas memang belum beroperasi, yang insya Allah beroperasinya ini di bulan
Agustus maupun September. Ini dulu sebagai penegasan. Seperti yang terjadi di Tangerang ya, Pak Menteri ya? Hah? Seperti yang terjadi di Tangerang hari ini juga kan diberitakan ada di Tangerang ini batal beroperasi karena belum siap katanya. Seperti itu berarti ya? Ya, sarana prasarananya yang belum siap. Kalau untuk guru, siswa udah siap semua. Artinya renovasi gedungnya belum selesai, yaitu kita maklumi. Dan sekali lagi yang mundur ini juga kita maklumi ya. Kita mundur ini kita maklumi, ya kita pahami. Mungkin di antara mereka juga sudah diterima di P3K daerah. Jadi dia memilih yang dekat dengan domisili. Itu memang semua haknya dan kita hormati. Tetapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa 90% guru-guru yang lolos seleksi telah berada di sekolah-sekolah ya, yang insya Allah siap nanti untuk mengajar. Jadi yang mundur ini adalah 10% atau kurang dari 10%. Kita tidak akan bicara lebih jauh kenapa mereka mundur apa lain sebagainya, tapi kami ingin bahwa mereka yang mundur ini kita maklumi. Kalau kemudian soal kesejahteraan dan juga soal-soal lain sebenarnya ya sama dengan mengajar di lingkungan sekolah-sekolah milik pemerintah maupun juga P3K yang bekerja di lingkungan pemerintah. Baik, Pak Menteri, sama semua kalau kesejahteraannya. Oke, Pak Menteri begini, ini kan program berkelanjutan dan Pak Menteri tadi mengatakan oke lah ada 50.000 yang siap menggantikan. Tapi untuk mencegah misalnya nanti program sudah berjalan ada lagi guru yang mundur gitu. Adakah sebelumnya sosialisasi ataupun penjelasan informasi bahwa ada hak dan kewajiban yang akan diberikan kepada guru ini sehingga nanti juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu kira-kira? Saya kira jelas ya, dari awal semua jelas. Karena ini yang merekrut itu kan gabungan ya dari semua kementerian. Jadi mulai dari tadi saya singgung ada Kemendikdasmen ya yang memang selama ini menangani dunia pendidikan termasuk guru ya, apalagi juga ada BKN yang memang menentukan status guru dengan tentu tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Jadi itu sama semua, nggak ada bedanya. Tapi kalau ada kekhawatiran seperti yang tadi disampaikan bahwa ini apakah berkelanjutan atau tidak, yaitu kembali kepada masing-masing ya, kepada para guru masing-masing. Tapi yang jelas bahwa program ini adalah program prioritas Presiden, gagasan Presiden Prabowo yang membuka kesempatan pendidikan bagi mereka yang berada di desil 1. Kurang mampu, tidak mampu, atau kalau kita sebut dalam istilah statistik itu adalah miskin ekstrim dan miskin. Ya, diharapkan kualitas pendidikannya juga bisa seimbang meskipun ini pendidikan untuk masyarakat miskin, kurang lebih begitu, Mas Ubed. Nah, tapi tetapi kalau bisa ya, fasilitasnya sekolah unggulan, kira-kira begitu. Oke. Nah, saya ingin juga bertanya ke Mas Ubed soal perekrutan tadi. Ini kan perekrutan juga digawangi atau diawasi oleh Kementerian Sosial. Nah, kira-kira menurut Mas Ubed apakah proses perekrutan langsung oleh Kemensos ini juga bisa menjamin guru sekolah rakyat ini betah mengajar di sekolah untuk menghindari ya tadi ada keluhan-keluhan muncul di tengah jalan gitu. Menurut saya mundurnya 140 ini tidak sesederhana kemudian digantikan ada yang mengantri 50.000 gitu. Artinya kalau ada permasalahan, ada soal tata kelola yang tidak dibenahi, nanti bisa jadi nambah, tidak lagi 140, nambah. Dan atau itu teresonansi kemana-mana gitu ya? Direkrut lagi nanti bisa mundur lagi gitu. Jadi yang pertama menurut saya melakukan evaluasi terhadap kenapa ini 140 ini mundur gitu kan. Sehingga menjadi sangat meskipun penting. Sekolahnya belum dimulai begitu. Ya, jadi ini kan mirip-mirip dengan di periode sebelumnya kita punya program namanya sekolah-sekolah di daerah 3T. Itu juga sama. Problemnya sekolahnya ada, gurunya sudah direkrut, gurunya nggak pernah masuk. Itu alasannya sama, masalah kesejahteraan. Misalnya kesejahteraan ya, mengajar masalah di daerah status. 3T, kemudian tinggal di daerah yang terpencil, tidak di domisili yang sebelumnya, pertimbangan keluarga dan seterusnya. Itu yang terjadi. Dan itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Kita nggak pernah menyelesaikan soal sekolah-sekolah di perbatasan, sekolah-sekolah di daerah 3T. Lah menurut saya kehadiran sekolah rakyat ini kan sebenarnya tujuannya pengen bagaimana anak-anak yang selama ini yang di desil 1, desil 2 tadi miskin ekstrim tadi kata Pak Menteri tadi itu bisa
difasilitasi oleh negara mendapat sekolah yang berkualitas. Nah, tapi kalau kita nggak berangkat ya dari rekam jejak dulu ada sekolah 3T, bagaimana guru sudah direkrut tapi mundur. Ini sama ini indikasinya ini kan. Sekolah rakyat sudah didirikan ya, kemudian diinisiasi, guru direkrut kemudian mundur. Nah, itu muter-muter soal kesejahteraan, soal status, soal jarak tadi itu. Maka menjadi sangat penting tidak hanya dengan Satgas ini melibatkan Kemendikbudristek kemudian Kemensos, tapi juga pemerintah-pemerintah daerah. Jadi guru-guru di daerah itu menjadi sangat penting sehingga pertimbangan soal jarak tadi yang dikhawatirkan para guru dan juga disebut Pak Menteri tadi itu bisa diatasi. Termasuk juga soal kesejahteraan. Dan saya yakin Pak Menteri sudah juga ikut melakukan hal itu soal evaluasi karena akhir-akhir ini juga sibuk terus ke daerah untuk memantau sekolah rakyat yang dibuka di berbagai daerah yang juga bisa jadi apa ya, bisa jadi secerca harapan bagi masyarakat miskin untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan juga Mas Ubed. Saya terima kasih ya, kritik sarannya saya terima kasih. Itu masukan juga ya Pak Menteri ya. Evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan ke depan. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa kita lakukan ke depan. Terima kasih masukannya. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan juga Mas Ubed sudah